Siapa di sini yang suka membaca buku cerita? Cerita apa? Cerita Cinderella atau putri-putri yang lain? Nah, anak-anak tahu nggak? Itu buku cerita Cinderella itu termasuk buku non-fiksi. Mengapa? Karena buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya. Nah, tadi contohnya yang buku Cinderella. Kan itu tidak kejadian sebenarnya, itu tuh imajinasi, itu hanya imajinasi sebelaka. Nah, contoh buku fiksi itu ada buku dongeng. Saya suka baca dongeng. Nah, itu termasuk contoh buku fiksi, yaitu buku dongeng, buku cerita pendek, novel, dan fabel. Fabel itu cerita apa? Buku cerita tentang apa? Tentang hewan-hewan. Nah, di sini komik juga termasuk buku fiksi. Di sini ibu mau menjelaskan tentang buku yang non fiksi. Buku non fiksi itu buku yang dibuat secara nyata atau dia tersusun secara sistematika, buku yang dibuat berdasarkan fakta-fakta sebenarnya. Contoh buku non fiksi itu ini contoh buku non fiksi karena ini berisi tentang sebenarnya, tentang pelajaran, tentang cerita yang sebenarnya. Contoh lagi tentang biografi pahlawan, itu termasuk cerita non fiksi. Nah, di sini unsur-unsur non fiksi yaitu cover buku, terus rincian subbab buku, terus judul subbab buku, isi buku, dan cara penyajian buku itu lebih sistematika dan alamiah. Nah, yang terus bahasa yang digunakan itu bahasa baku, terus sistematika. Sudah tahu apa perbedaan buku fiksi dan non fiksi? Apa coba? Buku fiksi yaitu buku yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang tidak nyata. Ya, contohnya dongeng. Sedangkan buku yang non fiksi itu buku yang kejadian-kejadiannya nyata. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan video. Kalian mengamati ini mana yang termasuk fiksi dan non fiksi ya. Ini tentang gerhana matahari. Mitosnya begini, ada raja siluman yang bernama Prabu Kalarau yang sedang mencari air kehidupan. Sayangnya, air itu cuma dimiliki oleh para dewa. Prabu Kalarau akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk mengambil air kehidupan. Tapi baru seteguk dia minum, dia dipergoki oleh Bathara Candra yang langsung melaporkannya kepada Bathara Guru. Kemudian, diutuslah Bathara Wisnu untuk menangkap Prabu Kalarau. Akhirnya, Bathara Wisnu berhasil mengalahkan Prabu Kalarau. Gak cuma itu aja, Bathara Wisnu pun memenggal kepala Prabu Kalarau. Nah, konon dari peristiwa itu tubuh Prabu Kalarau terhempas jatuh ke bumi dan menjelma menjadi lesung penumbuk padi. Sedangkan kepalanya tetap hidup dan melayang-layang di angkasa. Sejak saat itu, Prabu Kalarau hendak membalas dendam kepada Bathara Candra dengan berusaha menelan bulan. Tak heran apabila terjadi gerhana bulan, masyarakat di Jawa dan Bali beramai-ramai menabuh lesung kayu. Hal ini untuk mengusir Prabu Kalarau yang dikenal juga sebagai Bathara Kala agar tidak memakan bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Fase ini dinamakan dengan fase umbra. Fase ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama atau yang dikenal dengan oposisi. Sehingga cahaya matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang bumi. Gerhana bulan sendiri merupakan kejadian alam yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Hal ini bisa diprediksikan terkait dengan proses bumi yang mengelilingi matahari selama 1 tahun. Jadi jelas, gerhana bulan tidak terjadi karena bulan dimakan oleh raksasa.
karena posisi matahari bumi berada di antara matahari dan bulan. Ya, di situ menjelaskan tentang fiksi, cerita fiksi dan non fiksi, cerita non fiksi dan fiksi. Nah, yang pertama tadi tentang yang fiksi, yaitu gerhana bulan terjadi karena dimakan oleh kepala abu kalarabu. Sedangkan cerita non fiksinya itu terjadi karena posisi bulan, posisi matahari itu, posisi bumi itu berada pada antara matahari dan bulan. Jadi kita telah belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Dari video tadi kita belajar bahwa tidak mungkin terjadinya gerhana bulan karena dimakan kepala abu-abu. Nah, terjadinya gerhana bulan itu yang secara realnya itu karena posisi bulan, posisi bumi itu berada di antara matahari dan bulan. Dalam materi kita hari ini, anak-anak sudah bisa membedakan antara teks non fiksi dan fiksi. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, ibu akhiri ya. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu suruh anak-anak membuat pekerjaan rumah itu mencari cerita fiksi. Itu anak-anak bisa mengerjakan tentang cerita dongeng Cinderella. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.